Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Nairet Buff. Selamat datang di channel Nairet Buff. Kali ini aku akan bahas spesial untuk beberapa hal yang viral, yaitu film Kisah Vina Sebelum 7 Hari. Tapi aku nggak fokus bahas filmnya, karena akan banyak yang aku share sama teman-teman di balik film dan kisah nyata itu mengenai film Vina dan juga bullying. Nah, pertama, fakta bullying di sekitar kita. Dari zaman aku SD itu bully atau dulu dikenalnya dengan saling mengejek ya, ngejekin teman-teman itu udah ada. Tapi sekarang beberapa terakhir ini kan udah parah banget ya bullying itu. Sampai anak SD ada kekerasan dan lain sebagainya. Kenapa sih bullying ini akan selalu ada? Ya, karena kurangnya literasi dan pengetahuan yang diajarkan oleh lingkungan dasar, yaitu yang ada di keluarga si anak itu. Jadi tidak adanya nasihat, tidak adanya perhatian. Jadi pelaku-pelaku bullying ini memang berasal dari orang-orang yang bisa dibilang kurang ada perhatian, kurang ada kasih sayang kepada si anak itu. Bully juga ada di sekitar anak-anak kecil dan itu sangat mengkhawatirkan sekali. Mereka bukan fokus belajar tapi malah fokus untuk mencari atau mengorek-ngorek agar si temannya ini merasa down, merasa sedih, atau dia merasa dirinya super power. Kenapa ada orang bully? Kenapa ada pelaku bully? Karena dia pengen mencari panggung, pengen mencari perhatian orang-orang agar dirinya dilihat, ini loh gue, ini loh aku yang berani, ini loh aku yang punya power. Sebenarnya si anak pelaku bully ini kalau di rumah gak ada apa-apanya, karena dia gak bisa mendapatkan power itu di rumah. Akhirnya dia luapkan ketika dia di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya dia. Makanya orang-orang pelaku bullying ini, menurut opini aku ya, mereka berada di lingkungan yang kurang kasih sayang, kurang perhatian. Mereka numpahin itu semua kepada orang lain. Mereka merasa sok jagoan, atau kita biasa bilang orang-orang yang jago kandang. Dia cuma berani pada saat di kandang sendiri gitu, di tempat dia sendiri sama teman-temannya dia sendiri dan lingkungannya itu. Nah, fakta bullying itu memang selalu ada dari dulu sampai sekarang. Apa yang harus kita lakukan ketika ada orang-orang sekitar kita yang bully gitu kan? Kita mengingatkan dan juga memberitahu gitu. Jangan takut untuk mengingatkan dengan cara yang baik-baik tentunya. Kita cukup mengingatkan, tidak judgmental. Peduli itu adalah perasaan yang gak boleh kita tahan. Kita gak bisa cuek sama lingkungan kita, karena kita tahu yang dilakukan itu salah. Makanya jangan acuh kalau misalkan ada orang-orang sekitar yang bully, kayak anak-anak SD, anak-anak SMP. Kita ingetin mereka untuk gak melakukan bully, dan itu dampaknya akan benar-benar merugikan bagi mereka. Mungkin mereka mikir ketawa aja, tapi lama-lama ketika dinasihatin masuk juga kan nasihatnya ke pikiran mereka. Oke, yang kedua, orang yang tidak memiliki cinta di hidupnya akan menyerang orang lain. Ini fakta bullying ya, yang menurut aku memang kebanyakan orang-orang yang belum memiliki cinta atau belum terpenuhi kasih sayang di dirinya, dia akan melampiaskan itu, menumpahkan dan menyerang orang lain dengan ejek-ejekan yang ekstrim, dengan kalimat-kalimat yang membuat orang lain down, karena dirinya ini punya rasa sakit, dan rasa sakit itu gak bisa dia pendem. Akhirnya dikeluarkan dengan cara yang tidak baik, yaitu menyerang orang lain dan membuli orang lain. Makanya orang-orang pelaku bullying itu adalah termasuk orang-orang yang sebenarnya dia kurang kasih sayang, kurang nasihat, kurang perhatian gitu. Kita memang sebagai orang dewasa menganggap kasus bullying ini
adalah hal bercanda kalau misalkan di circle kita, misalkan orang dewasa nih di tempat kerja. Padahal itu masuknya ke bully walaupun cuma bercanda. Tapi sekarang orang nganggapnya kamu baper. Nah, kita harus bedain ya, bercanda yang benar-benar lucu, yang komedi, apa bully yang berkedok bercanda. Maka dari itu, orang-orang yang ada di circle teman-teman yang suka bully, jauh-jauh deh. Jangan sampai kamu stres jadi korban, apalagi kamu mau membalasnya itu jadi berkepanjangan. Sama halnya kayak film Vina yang diungkap dari kisah nyata. Kenapa? Karena kita tahu gitu kalau bully itu akan selalu ada, dan gak usah kita meladeni orang-orang yang ngebully kita. Cukup jaga jarak, cukup tahu, selesai. Gak usah kita menantang. Akhirnya apa? Takut nyawa kita sebagai taruhannya. Oke, selanjutnya adalah circle toxic. Ya, kalau kita ada di lingkungan yang toxic, kita nggak mungkin bisa lama-lama di situ, kecuali kitanya toxic. Aku selalu bilang, orang yang bilang lingkungannya toxic, pasangannya toxic, itu berarti dirinya toxic. Ngapain harus bertahan di situ? Kalau dia bilang orang lain toxic, tapi dia masih mempertahankan pertemanan atau hubungannya dia dengan pasangannya, dan dia mengklaim bahwa di sini toxic gitu. Nah, orang-orang yang toxic itu akan menarik orang-orang yang toksik juga. Makanya kenapa dalam sebuah pertemanan atau sebuah hubungan, kalau salah satunya ada yang toksik, itu pasti dua-duanya toksik, karena saling tarik menarik, energinya sama, frekuensinya sama. Makanya kalau kamu pengen jadi orang yang sehat secara mental, kalau kamu tahu lingkungan dan interaksi kamu dengan orang-orang sekitar itu toksik, ya ganti circle, cari pertemanan yang sehat, yang menurut kamu baik untuk mental kamu. Jangan ngeklaim dan komplain kalau begini begitu, kamunya masih nemenin orang-orang kayak gitu. Aku selalu bilang, energi itu saling berkaitan dan tarik menarik. Oke, yang keempat, melupakan dan jaga jarak. Nah, melupakan dan jaga jarak ini penting untuk kita menghadapi bullying. Kenapa harus bullying kita melupakan dan jaga jarak? Kalau kita terus-terusan mengingat hal-hal yang negatif, hal-hal yang bikin sakit, kapan kita mau berubah lebih baik untuk maju ke depan, untuk melihat impian-impian yang di depan? Kita cuma muter aja di situ, fokus sama orang-orang yang nyakitin kita, fokus dengan kalimat-kalimat negatif itu. Makanya melupakan itu bukan berarti kita pura-pura lupa ya, tapi melupakan itu kita fokus ke hal yang positif. Dan kita jaga jarak dengan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang cuma bisa ngabisin energi kita, yang bikin kita capek secara mental dan batin. Pilihan itu ada di kamu loh. Kalau kamu mencoba untuk memilih apa yang membuat kamu nyaman, kamu udah selangkah lebih maju meninggalkan hal-hal yang bikin kamu rugi. And then yang terakhir, fokus pada impianmu. Nah, orang-orang di circle bullying itu sebenarnya dia susah untuk keluar, karena dia nggak fokus sama mimpinya. Jadi dia ngeladenin orang, dia butuh validasi, butuh konfirmasi dari orang, ingin terlihat hebat, ingin memperlihatkan gue bisa melawan bully. Nah makanya orang-orang yang ingin keluar itu harus fokus pada dirinya sendiri dan abaikan aja yang bikin kamu rugi. Makanya fokus itu kadang perlu biar kamu bisa melihat hal-hal yang positif untuk kamu wujudkan di masa depan. Kalau cuma kamu ngeliatin orang yang benci sama kamu terus pengen terlihat oke, pengen membuktikan kamu ini lebih baik dari orang yang bully kamu, itu percuma. Nggak akan ada untungnya. Karena mereka akan terus begitu, bukan sama kamu aja, sama orang lain juga sama. Karena karakternya mereka begitu, sifatnya begitu, gak bisa dirubah. Jangankan sama kamu, mungkin dia ketemu orang lain juga melakukan hal seperti itu. Jadi gak akan ada
jawaban atau kepuasan untuk melawan orang-orang seperti itu. Makanya fokus sama dirimu sendiri dan impian kamu di masa depan. Oke guys, thank you so much udah dengerin audio ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu di next video lainnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.